gempa di Bangkok itu ada bangunan yang sementara bangun yang tinggi roboh dari fondasi tidak sesuai. Nah, gitu juga ya. Doktrin kalau tidak diajarkan, akhirnya kita fondasinya kurang kuat. Ya. Ada satu contoh dari Pak Pendeta itu, ada satu jemaat katanya, majelis baik sekali, aktif sekali di gereja. Satu waktu dia bertemu dengan orang Yehova, saksi Yehova, terjadi dialog beberapa kali, akhirnya dia pindah ke Yehova. Padahal ini majelis yang sangat aktif, sangat baik. Ya, disinilah karena yang diserang sekarang ini bukan prakteknya orang Kristen. Yang diserang adalah ajaran, baik dari Islam, baik dari dalam gereja sendiri. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kita belajar akan dasar-dasar. Kita akan coba membicarakan mengenai Yesus sebagai mediator. Kita perlu tahu dulu siapakah manusia itu. Sebagai dasar aja ini ya. Karena Calvin, Agustinus, dan beberapa tokoh yang terkenal sebagai teolog besar, mereka semua sama pendapatnya. Mengenal Allah dan mengenal pribadi diri kita sendiri, itulah hikmat. Karena dari seluruh Alkitab, antara Allah dan manusia. Nah, kemarin kita sudah singgung sedikit mengenai manusia. Siapakah manusia? Di Kejadian 2 ayat 7, manusia itu dibuat dua unsur. Debu tanah dan ditiupkan nafas. Jadi, dari debu tanah, kalau kita baca Kejadian 2 ayat 7, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan nafas. Nafas itu menjadi roh dan jiwa, roh atau jiwa. Nah, debu tanah ini menjadi tubuh manusia. Nafas ini menjadi roh dan jiwa. Nah, setelah jatuh di dalam dosa, Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, jadi karena jatuh dalam dosa, jadi manusia yang dibuat dari debu tanah dan ditiupkan nafas oleh Allah, sehingga ada kehidupan, karena dosa tubuh kita akan kembali menjadi debu. Tapi nafas yang merupakan roh atau jiwa kita itu kekal. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, Tuhan memberikan kekekalan di dalam hatinya. Hatinya di sini yaitu pusat kehidupan kita. Jadi, kalau kita mati, tubuh kita menjadi debu tanah, jiwa atau roh kita, karena kekal diciptakan Allah, akan menuju kemana? Ada dua pilihan. Kematian kekal yang tanpa Allah, atau ke hidup yang kekal bersama Allah. Kita ini manusia dua jurusan, mati kekal atau hidup kekal. Kemudian Allah menempatkan manusia itu di dalam dua wadah, tempat, place, dan waktu, time. Jadi manusia ini di dalam tempat, dia tidak, misalnya kita lahir di Manado, ya itulah kita punya tempat, ya. Tapi kita sudah ada yang mengembara ke Amerika, tetapi masih lingkup di bumi, tempat. Dan kita tidak bisa ada di beberapa tempat, satu tempat, karena kita terbatas. Kalau Allah itu omnipresent, artinya di mana saja ada, karena roh. Jadi semua tempat ada. Karena dia yang menciptakan tempat untuk wadah manusia tinggal. Kemudian waktu. Waktu ini Allah itu
Karena dia menciptakan waktu, Allah itu kekal. Jadi tidak diikat oleh waktu, karena Allah yang mencipta waktu. Nah, kita ditempatkan di wadah tempat dan waktu. Setelah kita berakhir, kita akan meninggalkan tempat dan habis waktu. Diberikan, kita habis. Pernah kita jelaskan, disebut mati. Mati ini ada 3 kematian. Mati rohani, mati jasmani, dan mati kekal. Mati rohani ini, mati itu apa artinya? Terpisah. Jadi pada waktu jatuh di dalam dosa, yang langsung terjadi yaitu mati rohani. Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Artinya, manusia berdosa tidak bisa bersama Allah yang kudus. Karena manusia akan mati kalau bersama dengan Allah. Oleh karena itu terpisah. Jadi kematian itu memisahkan manusia dengan Allah. Terjadi permusuhan. Nanti setelah itu akan mati jasmani. Artinya tubuh akan terpisah dengan roh. Itu yang tubuh akan menjadi debu, roh tetap kekal. Dan kalau kita tidak diselamatkan akan mati kekal. Seperti yang ada digambarkan di Wahyu. Kenapa manusia terpisah dengan dengan Allah? Karena manusia berdosa tidak bisa bersama Allah. Manusia tidak bisa mencari Allah. Cuma karena Allah begitu mengasihi, Allah yang harus mencari manusia. Selain di Kejadian, kita coba baca Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, terima kasih. Nah, itu yang memisahkan pelanggaran dan dosa kita. Itu sebabnya Allah dan manusia terputus, terjadi permusuhan. Karena terjadi permusuhan, manusia tidak bisa mencari Allah, tapi Allah yang mau datang mencari manusia. Coba kita pikirkan dulu ya. Kita adalah orang berdosa, sehingga kita berbuat dosa, itu pertama. Atau kita berbuat dosa, baru kita disebut kita orang berdosa. Mana? Pertama, kita orang berdosa sehingga kita berbuat dosa. Atau kita berbuat dosa sehingga kita disebut orang berdosa. Mana kira-kira yang betul? Karena kita sudah berdosa semenjak Adam kan? Jadi yang betul yang pertama. Iya, betul. Ya, itu betul. Karena ini penting sekali ya. Coba tolong baca Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, karena satu orang Adam sebagai perwakilan, semua keturunannya itu berdosa. Itu yang sering orang bilang dosa turunan ya. Ayat 12. Jadi kita berdosa sebagai status. Begitu kita lahir, status kita berdosa. Sehingga karena status kita berdosa, kita berbuat dosa. Masih anak kecil, coba kita perhatikan ya, anak-anak. Tidak diajarin begitu dia ada mengambil sesuatu. Ditanya, siapa yang ambil ini? Oh, bukan saya. Padahal nggak ada ajarin tuh berbohong. Tapi karena memang di Mazmur sudah bilang, Daud bilang, dalam peranakan aku sudah berdosa. Jadi kita begitu lahir status kita berdosa. Jadi harus dibedakan ya. Status kita berdosa sehingga pasti kita melakukan dosa. Itulah status dan kondisi. Karena kita punya status berdosa,
kita melakukan dosa. Itu kondisi. Nah, ini penting sekali karena nanti pada waktu kita diselamatkan oleh Yesus, baru kita akan tahu yang dibenarkan itu adalah status kita, bukan kondisi. Nah, sekarang Allah dan manusia itu terpisah karena permusuhan, karena dosa memisahkan Allah dan manusia. Itu yang tadinya mati rohani. Harus Allah yang datang sendiri. Dan kita punya Allah itu Allah Tritunggal, satu hakikat, yaitu satu yang semua Allah, tetapi ada 3 pribadi. Jadi sehingga bisa diutus pribadi kedua untuk menanggung dosa manusia. Itulah mediator. Ya. Supaya mediator ini bisa mewakili Allah, bisa mewakili manusia untuk dijadikan perdamaian. Itu fungsi mediator. Nah, oleh karena itu, mediator di sini harus manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya. Siapakah Yesus? Yesus adalah satu pribadi, 2 natur. Pernah dengar ini, satu pribadi, 2 natur? Yesus satu pribadi, 2 natur, Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Matius 1 ayat 23. Ada beberapa banyak sekali ayat, tapi kita ambil 3 contoh aja. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, anak lelaki akan lahir dari Bunda Maria, tapi dia disebut Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Jadi manusia dan Allah. Ada lagi Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, manusia dan Allah yang harus dipuji sama. Jadi akan datang manusia dan Allah. Itulah Yesus ya. Jadi punya 2 natur, Allah sejati dan manusia sejati. Filipi 2 ayat 5 dan 7 ya. Atau 6 dan 7 aja. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus bilang ya, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi walaupun Allah, Tuhan tidak mempertahankan seperti kesetaraan dengan Allah karena dia mau menjadi manusia. Tapi karena Allah kan tidak bisa berubah, tidak bisa hilang. Jadi Allah yang mengambil rupa manusia, terjadilah 2 hakikat, Allah sejati dan manusia sejati. Dan ini ayat ini dari perjanjian lama sudah diberitakan yang mana akan datang manusia dan Allah. Jadi Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Kenapa Tuhan mau mengutus Yesus sebagai Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya? Karena Yesus sebagai Allah mewakili Allah. Yesus sebagai manusia mewakili manusia. Baru itu berhak menjadi mediator. Karena kalau cuma Allah, bagaimana dia mewakili manusia? Nah, tapi masih ada syarat lagi ya untuk menjadi mediator, bukan hanya Allah sejati, manusia sejati. Karena di perjanjian lama dikasih tahu sudah ada seperti bayang-bayang yang mana untuk menghapus dosa pada saat itu, dosa sementara ya, untuk menghapus dosa secara sementara, itu harus kambing, domba yang laki tidak bercacat. Dan harus laki. Nah, ini menggambarkan untuk menjadi korban persembahan itu harus laki
dan tidak bercacat. Itu digambarkan di Perjanjian Lama dan dituntut nanti di Perjanjian Baru. Tapi sebelum kita lihat yang mana Yesus tidak berdosa, saya baca dulu Ayub ya. Ayub ini dia bergumul dengan Tuhan ya. Dia kok merasa benar, tapi kok dia dalam kesulitan. Kayaknya dia jadi penyakit kulit, duduk di debu tanah, semua anak-anaknya meninggal, harta-hartanya dirampok. Padahal dia orang yang Tuhan bilang orang yang baik. Wah, dia sangat tertekan. Dia ingin berperkara dengan Tuhan. Tapi dia sadar yang mana manusia berdosa tidak mungkin berargumentasi dengan Allah yang suci. Oleh karena itu dia bilang di Ayub 9 ayat 33, tidak ada wasit atau tidak ada mediator di antara kami, antara dia dan Allah, yang dapat memegang kami berdua. Jadi apa yang dikeluhkan oleh Ayub 933 ini merupakan nanti akan digenapi di Perjanjian Baru. Kita baca di 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia. Jadi kan Esa itu berarti begini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu Esa. Karena satu hakikat, yaitu Allah. Itu sebabnya karena Allah itu Esa, Allah Bapa itu Esa, Esa pula dia yang menjadi mediator antara Allah dan manusia. Itu yang tadi kita gambarkan ya. Jadi karena Allah itu Esa dan Esa pula dia, yaitu Allah ya, menjadi pengantara. Yang menjadi pengingat antara Allah dan manusia. Jadi yaitu manusia Kristus. Jadi sudah digambarkan sini Yesus Kristus itu Allah yang Esa dan manusia Kristus. Itulah yang berhak menjadi perantara. Yang tadinya Ayub keluhkan, tidak ada wasit, tidak ada mediator di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Ini di 1 Timotius 2 ayat 5 ini digenapi oleh Tuhan, keluhan dari Ayub. Bayangkan itu, Ayub itu sekitar zaman Abraham, di waktu Abraham. Itu dia sudah keluhkan, itu dipenuhi oleh Allah. Karena memang rencana dari kekekalan. Mengorbankan diri. Harus tidak bercacat dan laki. Itu sebabnya domba dan itu digambarkan di Perjanjian Lama, itu harus laki dan tidak bercacat. Tidak boleh ada mata yang satu mata dipersembahkan karena akan diperiksa dan 5 hari dikurung untuk yang tidak bercacat ini memang harus persembahkan dengan untuk pengampunan dosa di Perjanjian Lama ya. Nah, ternyata digambarkan di dalam Alkitab Yesus tidak berdosa merupakan syarat untuk menjadi mediator. Yesus itu sebabnya datang sebagai pria dan kita akan baca mengenai Yesus itu tanpa dosa. Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Nah, Tuhan Yesus berani bilang, siapa yang bisa melihat saya itu melakukan kesalahan atau dosa? Tidak ada yang menunjukkan itu. Tidak ada yang bisa menunjukkan. Baru Paulus, 2 Korintus 5 ayat 21 kita baca ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Jadi dia ini, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah Bapa menjadi dosa karena kita. Jadi dia yang tidak berdosa dibuat Allah menjadi dosa karena untuk menanggung kita. Itu dan
tanggungan Yesus akan dosa kita sehingga 2 dia Korintus 5 ayat berapa? 21. Oh, 21. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa. Jadi Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah Bapa menjadi dosa karena kita. Jadi artinya menampung segala dosa manusia. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Paulus bilang dia tanpa dosa. Nah. Kemudian Ibrani 4 ayat 15. Ini penulis Ibrani nggak tahu siapa ya, cuma tahu aja penulis Ibrani. Ayat 4 dan 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berdosa. Imam besar ini kalau kita baca ini Yesus Kristus. Ya. Jadi sudah ada Paulus bicara, sudah ada Ibrani, penulis Ibrani. Ibrani ada 3 kali bilang ya. Ibrani 7 ayat 2 kali dia. Ibrani 7 ayat 26. Kita baca lagi. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Rasul Paulus dan Ibrani. Sekarang Petrus. Rasul Petrus. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi Yesus tidak berdosa dan tipu tidak ada di mulutnya. Kemudian sudah Rasul Petrus, Rasul Yohanes. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan diam di dalam dia tidak ada dosa. Jadi diam di dalam Yesus yang tidak ada dosa. Ternyata Pilatus pun 3 kali menyatakan Yesus itu tidak bersalah. Yohanes 18 ayat 38b. Aku ini Pilatus ya. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 19 ayat 4. Yohanes 19 ayat 4. Bagian B. Aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. Ayat 6. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi Pilatus pun sudah bilang tidak ada kesalahan apapun padanya. Ternyata yang menjual Yesus juga mengaku. Menyesal dan dia mengaku. Matius 27 ayat 4. Yudas berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan kita? 2 Korintus 5 ayat 19a. Kita baca aja ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Jadi Allah mendamaikan antara Allah dan manusia oleh Kristus atau melalui Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi Allah mendamaikan diri dengan manusia melalui Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Itu kan luar biasa, itulah anugerah. Dan Yesus menyerahkan diri di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Karena hukum Allah yang adil itu siapa yang berdosa harus dihukum mati. Nah, manusia yang berdosa harus dihukum mati, itulah kemarahan Allah yang kudus akan dosa. Tetapi karena manusia tidak sanggup untuk melakukan, ada pengganti. Yesus yang menggantikan kita. Nah, keterpisahan itu yang Yesus tanggung di atas kayu salib. Itu yang Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi, keterpisahan dengan Allah. Oleh karena itu, pada saat itu 3 jam itu gelap gulita dari jam 12 sampai jam 3. Karena Yesus itu terang dunia mengalami kegelapan karena dosa manusia. Keterpisahan yang hanya Yesus yang bisa menyelesaikan.
setelah kebangkitan baru terjadi perdamaian. Nah, cuma yang luar biasa ini, kita baca di Ibrani, saya baca Ibrani 9 ayat 14 ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Jadi, darah Kristus itu dipersembahkan kepada Allah Bapa melalui Roh Kudus. Satu Allah, tiga pribadi ini melakukan keselamatan bagi kita. Darah Kristus dipersembahkan kepada Allah Bapa melalui Roh Kudus. Bayangkan ini peran Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi di Ibrani 9:14 menerangkan persembahan yang darah Yesus itu yang mempersembahkan kepada Allah sebagai pengganti manusia. Itu sebabnya di sini betapa lebihnya darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Itu yang tanpa dosa tadi, tak bercacat. Kalau kita baca Roma 10 ayat 1, saya baca ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan, karena yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, itu sebabnya Yesus yang menyelesaikan gambaran yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu domba yang tanpa cacat. Itu yang Ibrani 9 ayat 14. Darah Yesus dipersembahkan kepada Allah Bapa melalui Roh Kudus yang sebagai persembahan yang tidak bercacat. Nah, ini penutup. Oleh karena itu, kita yang tadinya status berdosa dilahirbarukan oleh Roh Kudus sehingga kita berganti status menjadi kita dibenarkan. Tapi ingat ya, yang dibenarkan itu status, bukan kondisi. Jadi kita dibenarkan statusnya. Jadi sebagai contoh ya, supaya nggak bingung, karena memang ini di gereja jarang membicarakan doktrin sebagai fondasi, sehingga lain kali orang ya kalau praktis-praktis terus yang dasar aja kita bisa nggak mengerti ya. Oleh karena itu kita perlu sekali. Jadi kita dibenarkan itu status. Misalnya begini, kalau di Amerika ini begini, ada satu orang masuk penjara. Dia misalnya pencuri, kelas kakap. Ada orang yang bail out. Artinya bail out itu Penebusan. ya, penebusan. Bebas keluar. Nah, pada waktu ditebus dengan syarat yang sudah ditentukan, hakim akan bilang begini, not guilty. Tapi yang not guilty ini statusnya dia. Dia yang penjara bebas, status bebas. Tapi apakah dia kelakuannya langsung beres? Kan dia harus dididik dulu. Setelah dia keluar harus dididik supaya jangan mencuri lagi ya. Kalau nggak dididik dia akan kembali mencuri. Tetapi dari status yang tidak dibenarkan, kita masih ada di dalam tubuh yang berdosa. Oleh karena itu kita harus mengalami pengkudusan. Karena kita harus mengalami pengkudusan, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tetapi Roh Kudus tidak bekerja sendiri, harus melalui firman yang kudus. Oleh karena itu kita selalu belajar firman. Karena untuk pengkudusan itu firman baru bergantung kepada Roh Kudus, disitulah terjadi pengkudusan. Disitulah terjadi kondisi kita makin hari makin menyerupai Kristus. Karena sehebat-hebatnya kita
sebagai orang yang sudah makin menyerupai kekudusan, tetap masih berdosa. Misalnya kayak Billy Graham yang luar biasa, misalnya pekerjaannya luar biasa, begitu taatnya. Tetapi dia mengaku dia masih berdosa. Baik dalam pikiran bisa terjatuh. Oleh karena itu selalu bergantung. Karena kondisi itu, karena kita masih di dalam tubuh yang akan kembali ke tanah. Tidak ada satu agama yang bisa merubah status orang berdosa. Hanya Roh Kudus yang bisa, artinya melalui percaya kepada Kristus, sehingga Roh Kudus melahirbarukan kita untuk percaya kepada Kristus, baru status itu bisa menjadi dibenarkan.